Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas pengantar prinsip-prinsip dasar akuntansi. Hari ini kita sudah masuk ke pekan ketiga. Nah, dalam pekan ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu ada di bab 2 tentang transaksi bisnis atau transaksi usaha. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menganalisis transaksi, kemudian membuat jurnal. Nah, dalam minggu ini atau hari ini kita akan mengidentifikasi, mengelompokkan jurnal-jurnal tersebut menjadi sebuah buku besar. Oke. Jadi, buku besar itu mencatat sejarah transaksi atau data historis dalam setiap akun sesuai dengan urutan tanggal terjadinya transaksi. Oke, jadi kalau misal kalian sudah selesai nih menganalisis transaksi, kemudian membuat jurnal, step selanjutnya adalah membuat buku besar. Nah, step berikutnya setelah nanti kita selesai membuat buku besar, nanti kita akan membuat neraca saldo. Nah, tujuannya apa membuat buku besar ini? Tujuannya adalah yang pertama adalah mengelompokkan masing-masing akun. Jadi misal akun kas ini akan kita masukkan baik kas keluar maupun kas bertambah gitu atau kas masuk ya. Nah, untuk mengetahui saldo masing-masing akun. Kas di bulan Maret tahun 2022 misalnya sebesar 100.000. Kemudian akun selanjutnya misalnya ada piutang. Nah, piutang di tahun 2022 di bulan Maret adalah sebesar misalnya 30.000. Nah, begitu juga dengan akun-akun yang lain gitu ya. Semuanya akan kita kelompokkan ke dalam masing-masing akunnya. Nah, tujuannya setelah kita membuat buku besar di mana kita akan mengetahui saldo akhir dari masing-masing akunnya. Nah, di saldo akhir ini nantinya akan kita gunakan, kita transfer untuk membuat neraca saldo, gitu ya. Oke, baik, kita langsung ke contohnya. Nah, ini ada transaksi di minggu lalu, transaksi sebelumnya. Nah, Ibu akan langsung ke breakdown ke Excel. Kita akan buat buku besar secara manual saja ya. Yang pertama, kas. Nah, di dalam pembuatan buku besar, kolom yang harus kita buat adalah yang pertama ada tanggal. Nah, ini kenapa tanggal ada? Tanggal ini harus berurutan dari tanggal yang pertama sampai tanggal yang paling akhir gitu ya. Jangan sampai acak, karena nanti akan berpengaruh terhadap saldonya. Oke, selanjutnya ada uraian. Uraian di sini penting juga karena nanti akan memudahkan kita untuk cek apakah jurnal-jurnal yang telah kita masukkan ke dalam buku besar ini sudah benar atau betul, sudah benar atau salah maksudnya. Oke, selanjutnya di jurnal tersebut apakah masuk debit dan kredit. Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam saldo di akhir ini. Jadi kolom yang pertama adalah tanggal, uraian, debit, lalu kredit, dan saldo masuk debit atau kredit gitu ya. Oke, kita langsung masukkan saja. Dari transaksi yang pertama ini ada kas ya. Kas masuk di tanggal 1 Desember. Langsung saja kita masukkan 1 Desember 2000. Nggak usah kita masukkan tahunnya. 1 Desember uraiannya adalah setoran modal awal pemilik ya. Kita masukkan uraiannya, setoran modal awal pemilik. Oke, kasnya ini debit ya. Ini kas di debit, kita masukkan Rp50.000.
Oke, lalu saldo, kita saldo langsung Rp50.000. Oke. Oke, selanjutnya di transaksi 1 udah ya, kita masukkan kasnya. Oke. Transaksi yang kedua ada kas juga, ada kas keluar sebesar 10.000 di tanggal 1 Desember juga. Kita masukkan 1 Desember. Keterangannya adalah pembelian tanah. Pembelian tanah secara tunai. Masuk ke kredit Rp10.000. Jadi langsung kita saldo ya, karena tadi saldo awalnya 50.000, kemudian ada kas keluar, jadinya tinggal Rp40.000 ya. Oke, transaksi 2 udah, kita lanjut transaksi yang ketiga. Transaksi ketiga ada kas keluar lagi di tanggal 1 juga, 1 Desember. Keterangannya membayar polis asuransi. Ada kas keluar 1.200. Oke, langsung kita saldo juga. Kita kurangi 1.200 ya. Ketemu 38.800. Transaksi ketiga udah, lanjut langsung ke transaksi yang keempat. Ada kas bertambah. Kas bertambah ya. Tanggal 1 Desember juga. Keterangannya menerima pembayaran sewa tanah. Menerima pembayaran sewa tanah sebesar Rp3.000. Lalu kita saldo, kita tambahkan ya, ada uang masuk 3.000, jadi 41.800. Transaksi yang keempat sudah, kita langsung lanjut ke transaksi yang kelima. Transaksi kelima nggak ada kas ya. Next, langsung transaksi yang keenam juga nggak ada. Transaksi yang ketujuh ada ya, tanggal 7 Desember. Kita masukkan 7 Desember. 7 Desember, keterangannya adalah menerima uang hasil jasa pengiriman. Mendapat uang masuk ke debit ya, 18.500. Kita saldo. Oke, selanjutnya transaksi yang ke-8, kita bayar kas ya, ada kas keluar tanggal 12 Desember. Tanggal 12 Desember, keterangannya membayar beban usaha. Membayar beban usaha masuk ke kredit ya, 5.000. Kita saldokan, kita kurangi dengan 5.000. Selanjutnya di transaksi yang ke-9 kita lihat ada uang keluar juga tanggal 14 Desember. Ada uang keluar membayar hutang ke PD Aneka sebesar 1.000. Kita saldo. Oke ya, jadi nama hutang ke siapa harus ditulis biar nanti tidak salah juga ya. Oke, tanggal 14 Desember bayar hutang ke PD Aneka Vendor sebesar 1.000.
Oke, transaksi yang ke-9 sudah, lanjut ke transaksi yang ke-10. Transaksi ke-10 ada kas keluar juga tanggal 20 Desember. Penarikan modal pemilik atau prive 5.000, kita saldo. Oke, transaksi yang ke-10 sudah, lanjut ke transaksi yang ke-11 tidak ada. Transaksi ke-12 ada ya, ada uang masuk nih, kas di debit 24 Desember. Keterangannya menerima pembayaran hutang. Antar supply. 6.000 rupiah, kita saldo 49, kita tambah 6.000. Transaksi ke-12 sudah, transaksi ke-13 ini transaksi terakhir, ada uang keluar 24 Desember. Keterangannya membayar hutang kepada Jingga Supply membayar hutang ke Jingga sebesar 5.000 rupiah. Nah, maka saldo terakhir kasnya adalah 50.300. Oke, di saldo terakhir ini adalah penting, harus benar, nanti yang akan kita masukkan ke neraca saldo ya. Oke, selanjutnya kita buat akun piutang usaha ya, yang kedua. Piutang usaha, kas sudah ya, kas sudah, lanjut piutang usaha. Kita ke transaksi nomor 1 dulu. Nah, oke, piutang usaha. Transaksi yang pertama nggak ada piutang ya. Ketiga juga nggak ada, keempat nggak ada, 5 nggak ada, keenam nggak ada, tanggal 7 juga nggak ada, transaksi ke-8 nggak ada, ke-9 nggak ada, ke-10 nggak ada. Oh, ini transaksi yang ke-11 nih, ada piutang usaha tanggal 21 Desember, ada piutang usaha. Keterangannya mencatat pendapatan jasa secara kredit. Rp12.000. Kita masukkan ke dalam saldonya. Kemudian transaksi yang ke-12 ada juga piutang usaha ya, tanggal 24 Desember. Keterangannya menerima pembayaran hutang. Pembayaran hutang sebesar Rp6.000. Oke, jadi kita saldo debit kurangi kreditnya Rp6.000 ya. Piutang usaha selesai karena sudah nggak ada lagi transaksi piutang usaha jurnal, kita lanjut ke akun yang kedua. Akun yang kedua kita pakai bahan habis pakai ya. Bahan habis pakai
Bahan habis pakai, kita lihat ya, bahan habis pakai seperti tadi di awal ada bahan habis pakai. Oke, ini bahan habis pakai tanggal 5 Desember. Keterangannya membeli bahan habis pakai pada aneka vendor sebesar 1.500, jangan sampai salah ya, kelebihan 0 atau kekurangan 0 nanti akan berpengaruh pada neraca saldonya. Oke, bahan habis pakai hanya satu akunnya. Selanjutnya, akun selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Tadi di awal ada, kita lihat. Ini ya, di transaksi yang ketiga ada asuransi dibayar di muka 1 Desember. Urayanya membayar polis. Asuransi 1.200. Oke, selesai, ketemu asuransi dibayar di muka. Buat akun selanjutnya ada tanah. Tanah tadi juga di awal. Ini tanah transaksi yang kedua nih ya, di tanggal 1 Desember. 1 Desember ada tanah, pembelian tanah ya, secara tunai sebesar 10.000. Oke, pembelian tanah sudah, akun tanah selesai. Kita ke peralatan kantor. Peralatan kantor di awal tadi juga, peralatan kantor kita lihat. Ini ya, transaksi yang kelima tanggal 1 Desember. Kredit, keterangannya kantor ke PD Jingga Supply. Peralatan kantor sebesar Rp9.000, kita debitkan Rp9.000. Oke, selesai peralatan kantor. Selanjutnya, akun selanjutnya adalah utang usaha. Utang usaha, kita lihat utang usaha dari awal ya. Utang, kita lihat utang. Utang usaha ini transaksi yang kelima ada di tanggal 1 Desember. 1 Desember urayanya kredit peralatan kantor ke PD Jingga Supply. Kita geser. Utang usaha bertambah di sebelah kredit.
Utang usaha di kredit peralatan kantor pada Jingga Supply sebesar 9.000. Masukkan saldonya 9.000. Lalu kita cari lagi transaksi yang berhubungan dengan utang usaha. Di transaksi yang ke-6 ada tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember ada membeli bahan habis pakai. Rp1.500. Kita jumlah. Lalu kita cari lagi. Utang usaha transaksi ke-9 ya, ada 14 Desember. Dia membayar hutang ke PT Aneka Vendor sebesar 1.000. Jadi kita hitung, kita kurangi 9.500. Kita cari lagi transaksi tentang utang usaha. Utang usaha ada lagi enggak ya? Oh, ini transaksi yang ke-13 ada tanggal 24 Desember. Keterangannya membayar hutang ke Jingga Supply sebesar 5.000. Kita kurangi saldo utang usaha, jadinya adalah 4.500. Oke, utang usaha sudah selesai. Kita buat akun sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka tadi di awal ya. Sewa diterima di muka, kita lihat ya. Sewa. Oke, di transaksi yang keempat di tanggal 1 Desember urayanya adalah menerima pembayaran sewa diterima di muka 3.000. Kredit ya, kredit. Oke, udah. Akun selanjutnya modal. Modal tadi di awal, setoran modal awal tadi kita masukkan tanggal 1 Desember. Setoran modal awal pemilik adalah 50.000. Kita masukkan 50.000. Oke, modal selesai. Selanjutnya ada prive tadi di bawah. Ini ada prive tanggal 20 Desember. Penarikan modal pemilik sebesar Rp5.000. Pencet lagi Rp5.000. Oke, prive sudah. Selanjutnya apalagi yang belum? Pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa kita cari tadi ada di mana ya?
pendapatan jasa, akun pendapatan jasa. Ini ada pendapatan jasa transaksi ke-7 7 Desember. Ada pendapatan jasa menerima uang hasil jasa pengiriman 18.500. Oke, ada lagi, kita cari lagi pendapatan jasa ini ya, tanggal 21 Desember. Mencatat pendapatan jasa secara kredit sebesar 20, ini yang benar 12.000 ya, 12.000 rupiah. Jadi pendapatan jasanya adalah 30.500 rupiah. Selanjutnya bebannya belum ya, kita catat beban yang pertama ada beban gaji. Beban gaji tadi di bawah sepertinya, beban terakhir ya nih, beban gaji tanggal 12 Desember. Membayar beban masuk ke debit 1.750, lalu ada beban selanjutnya, beban sewa. Ada beban sewa tanggal 12 Desember. Uraian membayar beban berapa? Beban sewanya 1.500. Lalu ada beban listrik di tanggal yang sama, sebesar 1.250. Oke. Terakhir ada beban lain-lain. Beban lain-lain di tanggal 12 Desember. Membayar beban, urainya sama ya, sebesar 500. Oke, semua akun sudah Ibu buat. Dari awal kas kita urutkan ya, biasanya diurutkan misal dari neraca, setelah itu akun yang berhubungan dengan laba rugi ya. Jadi yang pertama kita bikin dulu kas, terus ada piutang, aset-aset perlengkapan, peralatan, lanjut nanti masuk ke utang, pendapatan, dan beban-beban begitu. Nah, setelah kita dapat masing-masing saldonya, nantinya kita akan membuat neraca saldonya. Oke, kita masuk ke step terakhir. Nah, adalah neraca saldo. Nah, jadi setiap transaksi kan harus dianalisis, kemudian kita jurnal, kita posting ke buku besar. Nah,
Untuk melihat bahwa seluruh proses tersebut dilakukan dengan benar, maka kita periksa jumlah atau saldo sisi debit maupun sisi kredit itu dengan membuat neraca saldo gitu ya. Nah, nanti neraca saldo ini atau disebut dengan trial balance ini yang akan kita gunakan untuk step langkah berikutnya yang sebelum masuk ke proses penyesuaian, kemudian sampai ke membuat laporan keuangan begitu ya. Oke, jadi setelah kita mengetahui saldo-saldonya, nanti akan kita masukkan masing-masingnya apakah masuk debit atau kredit sesuai dengan hitungan kita tadi gitu ya. Nah, kode akun dibuat di kolom sendiri, kemudian nama akun, debit dan kredit. Nah, kode akun ini berfungsi untuk supaya kita make sure gitu ya, apakah misalnya kas ini sudah kita catat apa belum gitu. Nah, biasanya kalau manual ini mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi nanti kalau kita membuat sistem, membuat step-step dari jurnal hingga laporan keuangan nanti dari sistem akuntansi, kode akun ini sangat penting gitu ya. Nah, karena kita manual, ini akan Ibu tulis sesuai dengan nomor yang ditulis di soal ya. Oke, langsung saja akan Ibu masukkan satu-satu. Yang pertama ada kode 11, ini ada kas. Kemudian 12 ada piutang usaha. 13 ada bahan habis pakai. 13 ini ada ini 13. 14 ada asuransi. Selanjutnya 15 ada tanah. 16 ada peralatan kantor. 17 ada utang usaha. 18 ada sewa diterima di muka. 19 sorry tadi ini sudah masuk 1 ya. Terakhir peralatan kantor itu karena dia masuk ke aset. Utang usaha itu adalah 21. Lalu sewa diterima di muka 22. Selanjutnya ada 31, itu modal. Kemudian 32 ini ada prive. 41 ini ada golongan pendapatan, kita isi pendapatan usaha. Kemudian 51 ada golongannya beban gaji. Lalu 52 beban sewa. 53 ada beban listrik. 54 ada beban lain-lain. Oke, kalau kalian lihat ini kode akunnya ini masuk ke dalam masing-masing komplotannya masing-masing gitu ya. Nah, kalau ini golongan neraca nih 1, lalu ini ada golongan nomor 2 ini ada liabilitas, ada utang usaha, sewa diterima di muka, ini masuk ke dalam golongan utang karena kita memberikan sewa tapi sudah kita terima gitu ya. Kita belum memberikan services tapi uang itu sudah kita terima gitu ya. Lalu 3132 ini masuk ke dalam golongan ekuitas modal prive ini.
Lalu ada yang keempat, ini golongannya pendapatan ya. Biasanya pendapatan usaha, pendapatan lain-lain, itu namanya 4, 41, 42. Tapi ini karena pendapatan di soal ini ada hanya pendapatan usaha atau pendapatan jasa, jadi satu aja. Kemudian yang terakhir, yang kelima ini adalah golongan beban-beban, beban gaji dan lain-lain. Oke. Setelah kita masukkan kode akun dan nama akunnya, langsung kita cari masing-masing saldo terakhir kita masukkan. Kas ya, kita cari kas. Kas. Kita masukkan kasnya tadi terakhir ada di 50.300. Kita masukkan. Piutang usaha selanjutnya. Piutang usaha. Kita masukkan piutang usaha, saldo terakhir 6.000. Oke. Bahan habis pakai juga kita masukkan 1.500 nih. Oke. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka kita masukkan juga. Oke, tanah. Saldo tanah terakhir 10.000. Selanjutnya ada peralatan kantor. Peralatan kantor kita masukkan 9.000. Selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha tadi di atas. Utang usaha saldo terakhir. Oh, saldonya di kredit ya. Kita utang usaha ada di kredit saldonya. Rp1.500. Lalu sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka. Ini saldonya 3.000. Lalu ada modal. Modal di kredit juga 50.000. Prive 5.000. Pendapatan usaha kredit juga saldonya nih 30.000. Beban gaji para beban tadi, golongan beban di debit ya. Kita masukkan di saldo normalnya. Beban memang di debit ya. Beban gaji, oke. 1.750. Beban sewa, cari beban sewa di atas. Beban sewa 1.500. Lalu beban listrik 1.050. Kemudian ada beban lain-lain. Oke, beban lain-lain 500. Oke, setelah selesai kita saldo ya. Ini harus balance. Kalau nggak balance berarti salah. Oh, ini nggak balance ya. Oh, berarti sepertinya ada yang salah. Sewa diterima di muka, saldonya di kredit benar, modal di kredit. Oh, prive. Oh, prive ini harusnya bukan di kredit ya, tapi debit. Kita cari dulu prive-nya tadi mana. Prive di bawah. Prive mana? Prive oh iya, harusnya saldo normalnya memang di debit ya. Berapa tadi? Saldo normal prive tadi di debit ya, 5.000. Sorry 5.000 di sini.
Oke, jadi kita masukkan ulang privenya sama dengan debit sini. Oke ya, udah bener ya, udah balance ya. Jadi kalau tadi contohnya kalau ada yang salah kita masukkan debit atau kredit, itu bisa nggak balance, bisa salah semuanya. Kita rapikan dulu. Oke ya. Sampai sini raca saldo. Jadi sebelum nanti proses-proses selanjutnya, kita harus benar-benar teliti di awal ini, apalagi sampai neraca saldo ini harus nggak boleh ada yang salah. Misal kalian salah masukkan ke dalam kelompok akun, itu nanti juga sangat berpengaruh ke dalam posting buku besar maupun nanti bikin neraca saldo. Nah, oke. Itu aja cukup untuk hari ini. Silakan dicoba sendiri untuk latihan di rumah, tentunya dengan teliti ya. Masukkan transaksi-transaksi jurnal-jurnal ke dalam buku besar, posting ke dalam buku besar. Nantinya saldo di akhir nanti akan dimasukkan ke dalam neraca saldo di masing-masing akunnya. Nah, dalam membuat neraca saldonya, kita masukkan kolom yang pertama ada kode akun masing-masing, selanjutnya ada nama akun, kemudian ada saldo terakhir di debit ataukah kredit. Nah, jangan sampai ada salah masukkan debit dan kredit, soalnya seperti tadi nanti akan salah juga saldo akhirnya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.